jam kerahiman supaya lebih mendudukkan perkaranya. Apa makna kata jam di situ? Kata jam bukan berarti 60 menit, bukan suatu durasi waktu yang harus 60 menit, tapi kata jam di sana maksudnya adalah waktu atau saat-saat. Maka lamanya atau durasinya tidak diatur. Bahkan kalau kita membuka BHF atau membuka tulisan-tulisan tentang Suster Faustina, Tuhan Yesus tidak pernah menetapkan berapa lama jam kerahiman. Intinya adalah meluangkan sejumlah waktu. Kalau Anda punya waktu 1 jam benar-benar 60 menit, silahkan. Kalau Anda punya waktu hanya 30 menit, oke. 15 menit, silahkan. 5 menit pun, 2 menit pun tidak ada masalah. Karena maksudnya jam kerahiman adalah jam 3 sore atau sekitar 3 sore. Kalau bisa pas ya bagus. Kalau sekarang kita kan punya alat yang jam, tapi kalau pada zaman kuno, Tuhan mengatakan begitu mendengar lonceng jam 3. Jadi sebagai penanda waktu kira-kira jam 3 sore. Alkitab pun kan mengatakan Yesus Tuhan wafat pada sekitar atau kira-kira jam 3 sore. Bukan ketepatannya, tapi sekitar itu. Jadi durasinya tidak diperintahkan berapa lama. Lalu bagaimana pelaksanaannya jam kerahiman? Nah ini nanti nyambung dengan koronka. Begitu jam 3, lakukan ini dulu. Kalaupun harus nyambung dengan koronka, silahkan. Tapi bukan jam 3, koronka. Nah itu keliru. Karena koronka bukan bagian dari jam kerahiman. Itu tidak pernah diperintahkan koronka jam 3 sore. BHF tidak pernah diperintahkan koronka jam 3 sore. Yang diperintahkan adalah jam kerahiman itu jam 3 sore dan bagaimana seharusnya itu tercatat dalam BHF 1572. Mari kita lihat BHF 1572 tidak kubacakan lurus tapi kuuraikan 5 cara. Yang pertama, membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan Yesus. Apa maksudnya membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan Yesus? Aku mengusulkan sebuah doa kontemplasi tentang salib. Kira-kira demikian. Lakukan ya merem membayangkan bagaimana salib Kristus, membayangkan bagaimana Sang Kristus berjuang di Sakaratul Maut, wafat untuk kita. Itu yang dimaksud secara sederhana doa kontemplasi tentang salib. Seakan-akan bayangkanlah kamu ada di bawah salib Tuhan, ada Bunda Maria, ada Rasul Yohanes, lalu kamu lihat Sang Kristus sedang dalam Sakaratul Maut dalam salib itu, dan wafat memberikan dirinya untuk kita manusia sebagai kurban tebusan. Membayangkan tentang salib Tuhan. Ini memang membenamkan diri ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya memberi usul adalah doa kontemplasi tentang salib. Jadi buat tanda salib merem, bayangkan salib Tuhan, bayangkan Sang Kristus, bayangkan beliau berteriak, Eli, Eli, lema sabachthani. Atau berkata, ini ibumu, ini anakmu. Lalu engkau ada di sana dan bersyukur bahwa melihat itu semua sebagai bentuk kerahiman Tuhan Yesus. Benamkan dirimu. Yang kedua, menyembah dan memuliakan kerahimannya. Apa bentuknya? Ini saya mengusulkan doa syukur. Jadi berdoa syukur, Tuhan, bersyukur aku atas kurbanmu di salib, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya terkait dengan salib Kristus, kurban Kristus, dan disyukuri bahwa Kristus berkurban untuk kita. Itu menyembah dan memuliakan kerahimannya. Nomor 3, memohon pertolongannya bagi seluruh dunia, khususnya bagi pendosa. Jadi ketiga ini bisa. Buat tanda salib, ingatlah dalam keluargamu yang masih berdosa, atau yang suam-suam kuku, yang lupa Tuhan, dan lain sebagainya, didoakan khusus. Tuhan, pada jam kerahiman ini aku membawa si Bayu yang masih berdosa, si Alex yang dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lakukan sebagai doa untuk jam kerahiman. Bukan koronka ya, tapi ini jam kerahiman. Selanjutnya, kalau ada waktu yang nomor 4, berdoa jalan salib. Puji syukur, kalau punya banyak waktu silahkan. Tapi kalau tidak ada waktu, ada versi-versi pendek yang sudah banyak dibuat di sana-sini, jalan salib singkat-singkat. Yang kalau didoakan hanya 7 menit atau 10 menit tidak sampai bahkan ya. Jadi ini bisa juga berdoa jalan salib. Atau Anda membaca judul-judulnya, membayangkan sebentar, itu pun bisa. Misalnya Anda hanya punya puji syukur, kan ada judulnya, perhentian pertama apa, dibayangkan sebentar, perhentian kedua apa, dibayangkan sebentar. Itu pun juga sudah merupakan doa.
Tapi kalau ada waktu, sebaiknya juga diberi waktu lebih tepat. Yang nomor 5, menyembah hatinya dalam sakramen Maha Kudus jika ada kesempatan. Kalau pas dekat gereja, umpamanya, atau kapel umpamanya, masuk ke ruang kapel, lalu bersujud di hadapan tabernakel di mana bertata sakramen Maha Kudus. Jadi jam kerahiman itu bentuk-bentuknya paling kurang ada 5 tadi ini. Nomor 1, memendamkan diri dengan doa kontemplasi salib. Kedua, menyembah memuliakan kerahiman dengan doa syukur atas pengorbanan Kristus. Ketiga, memohon pertolongan bagi dunia, khususnya bagi orang yang masih berbuat dosa. Keempat, doa jalan salib jika ada waktu. Kelima, menyembah sakramen Maha Kudus kalau ada kesempatan. Berbeda bukan dengan doa koronka? Jadi jam kerahiman itu 1, 2, 3, 4, 5 boleh Anda pilih salah satu dan bukan doa koronka. Setelah melakukan ini, baru Anda boleh berdoa koronka. Kalau Anda masih keliru, tolong dibetulkan supaya Anda tidak berbuat salah daripada apa yang sudah diwahyukan oleh Sang Kristus Tuhan. Bahkan ada catatan, kalau sungguh berhalangan, berdoalah barang sebentar. Doanya apa? Pokoknya yang terkait dengan salib Tuhan tadi itu. Karena jam 3 sore kita mengenangkan bagaimana kurban Kristus sebagai kerahimannya bagi dunia dengan wafat di kayu salib. Kalau sungguh berhalangan banget, misalnya di mobil, sedang nyetir, ya sambil nyetir, Anda doa, Tuhan jam 3 ini Engkau wafat, terima kasih darahmu sembuhkan aku. Misalnya Anda doakan yang berdosa, darahmu kiranya membasuh si ini yang masih berbuat dosa. Berdoa barang sebentar, Anda sedang nyetir, Anda sedang apa, kesibukan bisa seperti itu. 1-2 kalimat pun bisa. Tapi jangan yang nomor 6 setiap kali, ini hanya kalau berhalangan. Itu yang dimaksud sebagai jam kerahiman. Nah, tolong dibedakan jam kerahiman dan doa koronka. Bahwa setelah jam kerahiman kemudian doa koronka, itu boleh. Tapi koronka tidak boleh menggantikan jam kerahiman.